Cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Nah, kita butuh kecepatan untuk melakukan testing COVID-19 di Indonesia. Presiden langsung loh yang meminta harga tes PCR ini diatur kembali dan akhirnya turun ya Bayu ya. Di angka Rp450.000 sampai Rp550.000. Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Ibu Lia Partakusuma, Sekjen Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Selamat pagi Prof. Qadir, Bu Lia. Selamat pagi Mbak Ken, selamat pagi Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Selamat juga. pagi Bu Lia, Dr. Lia. Oke, saya mungkin mau ke Prof. Qadir dulu. Prof, ini akhirnya harga PCR bisa turun. Yang menyebabkan ini bisa turun apa sih Prof? Ya, terima kasih Mbak Ken. Jadi memang sekarang ini kan waktu pertama kali kita mengeluarkan batasan tarif tertinggi tahun 2020, kita mengacunya kepada harga-harga regen, harga bahan habis pakai pada saat itu. Di mana kita semua mengetahui bahwa pada awal-awal pandemi COVID-19 ini, harga regen, harga semua barang medik habis pakai yang kita gunakan pada pemeriksaan rapid test PCR itu masih sangat mahal. Sangat mahal. Oleh karena itu memang mengacu pada harga itu pada saat itu, maka kita dapatkan batasan tarif tertinggi itu adalah Rp900.000. Namun, saat sekarang ini harga itu mengalami dinamika, mengalami penurunan, sehingga dengan demikian maka tentunya kita juga wajib untuk melakukan evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi. Dan setelah kita melakukan perhitungan kembali dengan harga yang ada di pasaran pada saat sekarang ini, maka kita dapatkanlah harga batasan tarif tertinggi itu pada Rp495.000 untuk daerah Jawa dan Bali dan Rp525.000 pada daerah di luar Jawa dan Bali. Oke. Nah Prof, katakanlah begini, kalau memang tidak ada instruksi dari Presiden kemarin, saat ini apakah harga tes PCR juga sudah bisa menyesuaikan di angka 400 sampai 500.000? Iya betul Mas Bayu, memang betul, karena kita juga tentunya harga tarif ini, batasan tarif tertinggi ini adalah sesuatu yang sangat dinamis, mengikuti perkembangan harga pasar. Ini pun tentunya masih akan kita evaluasi bila mana di dalam perjalanannya nanti ternyata terjadi lagi penurunan harga. Karena sekarang ini sudah begitu banyak perusahaan-perusahaan kita di dalam negeri yang mampu menghasilkan regen PCR dan alat-alat BAM-HP tadi seperti itu. Jadi ini sangat dinamis sebenarnya harga ini. Dan kesiapannya tidak hanya soal penurunan harga Prof, tapi Presiden juga langsung meminta ini harus selesai dalam waktu 1 kali 24 jam Prof. Ini berarti memang mungkin untuk dilakukan, karena kalau melihat beberapa waktu lain kan yang lalu Prof, maksud kami ini ada yang hasilnya bisa keluar 2 hari, 3 hari, laboratoriumnya gitu. Sudah bisa untuk melakukan ini 1 kali 24 jam Prof. Bisa sebenarnya sih, kalau kita melihat prosedurnya ini, prosedur pemeriksaan itu kan membutuhkan waktu antara 6 sampai 8 jam sebenarnya. Cuma memang persoalannya kan memang teman-teman kita dari laboratorium menunggu spesimen itu terkumpul, baru dilakukan suatu pemeriksaan. Kenapa? Karena ini kan juga masalah efisiensi ada di situ. Jadi kalau kita memeriksa 1 spesimen atau 2 spesimen, tentunya biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita memeriksa misalnya langsung 96 atau 100 lebih spesimen pada saat yang sama seperti itu. Oke, saya mau langsung ke Ibu Lia. Bu Lia, kalau menanggapi instruksi dari Pak Presiden ini harganya 400 sampai 500. Kalau rumah sakit sendiri meresponnya gimana? Soal harga ini dan juga kecepatan 1 kali 24 jam. Ya, terima kasih Mas Bayu, Mbak Ken. Jadi kami di rumah sakit ini kan memang beberapa rumah sakit besar punya laboratorium yang mampu melaksanakan pemeriksaan PCR.
tadi Prof. Kadir sudah menyampaikan saat PCR ini memang bukan pemeriksaan yang dibayangkan masyarakat misalnya datang saja kita periksa langsung keluar. Nah ini butuh rangkaian dan memang tarif itu tentu akan bergantung kepada berapa rumah sakit atau laboratorium itu dapat membelinya. Kami sangat mengapresiasi ya kalau pemerintah mengatur tarif ataupun juga membuat suatu perintah begitu ya kepada kalangan penjual reagen maupun alat kesehatan. Jadi kalaulah memang harga itu dapat diturunkan, tentu kami sangat menyambut baik. Dan mungkin perlu diingat juga bahwa PCR ini kan ada dua jenis ya. Satu adalah PCR yang ditujukan kepada masyarakat untuk kontak tracing. Nah itu semuanya kan sejak dulu tidak ada pembayaran, artinya gratis ya. Termasuk dengan pemeriksaan yang ada dilakukan di rumah sakit untuk dapat diklaim ke pemerintah. Nah yang diatur ini kan sebetulnya adalah PCR mandiri. Nah jadi tentu kami sangat bergantung kepada tarif yang ada, yaitu komponen dari harga reagen, alat kesehatan, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk mengatur mutu dari pemeriksaan ini sendiri. Nah, jadi sekali lagi kami menyambut baik. Nah, tentang waktu, tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa pemeriksaan ini ada dua juga, ada yang cepat, yang 1 jam, dan ada juga yang harus dilakukan dalam waktu 6 jam, sekitar 6 sampai 8 jam tadi. Nah, ini seperti ini Mas, seperti gerbong kereta api. Jadi kita menunggu sampai muatannya ada, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan gitu. Jadi tidak bisa di sela-sela kita memasukkan. Jadi tergantung dari jumlah pemeriksaannya. Makin datangnya cepat, kemudian kita bisa load secara cepat, hasilnya tentu akan keluar cepat seperti itu. Nah, tapi kalau bicara soal kapasitas setiap rumah sakit kan pasti beda-beda Ibu Lia ya. Soal tes PCR gitu. Nah, dengan adanya aturan kan udah harus berlaku nih tanggal 17 Agustus kemarin gitu. Tapi kapasitas setiap rumah sakit berbeda-beda. Nah, mungkin nggak semua atau ada rumah sakit yang secara hitung-hitungan ya kalau harga segitu buat rumah sakit belum bisa cover. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, mau gimana Bu? Menurunkan jumlah kuantitas tesnya? Ya, jadi dengan berlakunya surat edaran tersebut, tentu kami mengharapkan rumah sakit tetap harus bisa mematuhinya. Tentu jangan sampai gini, cuma ada rumor di masyarakat, wah kalau gitu dulu untungnya besar gitu. Nah ini yang mudah-mudahan bisa dipikirkan bahwa kami akan mematuhi ini, tapi tentu dengan cara kita melakukan, ya mungkin apakah itu bentuknya subsidi silang, atau kita bentuknya adalah membuat efisiensi di tempat lain ya, karena kami tidak berani mengganggu mutu ya. Kalau sekarang ini kan karena sudah terlanjur membeli dengan harga lama, mungkin harus ada penyesuaian seperti itu. Jadi kami mohon juga kepada laboratorium dan rumah sakit untuk bisa memahami alasan dari pemerintah menurunkan tarif tersebut, untuk menghormati tarif tersebut. Nah, kalau kita belum bisa mengatur harga, ya kami mohon adanya dukungan, entah itu dalam bentuk subsidi silang atau mungkin ya kami mohon kalau memang pemerintah bisa dalam waktu dekat ini memberi jeda waktu, atau misalnya kita akan mengumpulkan ini bersama-sama dengan beberapa laboratorium sehingga bisa dilakukan dalam jumlah pemeriksaan yang banyak gitu. Yang harga yang tidak bisa dikurangi itu adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam jumlah tes yang sedikit. Nah itu yang agak sulit. Bagaimana kemudian nanti mengatur harga, kira-kira perlukah aturan untuk bisa membuat ini semuanya menjadi adil, baik bagi rumah sakit maupun juga nanti untuk masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini? Kita akan berbincang lagi nanti dengan para narasumber, usai jeda pemirsa, kami kembali.